Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pelajaran di kitab Nahwu, kitab kedua, dengan membaca kitab Tuhfatul Wasabiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan keberapa kita kali ini? 37. Masih melanjutkan pembahasan isim-isim yang di rofa, isim-isim yang di rofa, yang mana kita masuk kemarin bahwa isim-isim yang di rofa itu ada berapa kemarin? 7. Isim-isim yang di rofa itu ada 7. Ada fa'il, ada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, terus ada al-mubtada wa khabaruhu, kemudian ada isim kana wa akhwatnya, khabar inna wa akhwatnya, dan yang terakhir at-tabi lil marfu. Kita alhamdulillah kemarin telah masuk pembahasan al-fa'il. Kita telah masuk pembahasan al-fa'il. Iya. Yang mana dikatakan bahwa fa'il itu isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini alhamdulillah sudah. Kemudian dia terbagi dua. Ada yang dohir dan ada yang domir. Dan penulis Masya Allah, sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, memberikan kepada antum berapa contoh? 20 contoh tentang fa'il yang dohir. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke contoh fa'il yang berupa apa? Domir. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal fa'ilul mudmaru. Itu ya. Dan fa'il yang berupa domir yang qasimu ila kismaini, terbagi menjadi dua. Karena domir ada domir yang muttasil. Apa artinya muttasil? Bersambung. Dan ada domir yang munfasil. Apa artinya munfasil? Yang terpisah. Ini alasannya kenapa terbagi dua. Makanya kata beliau muttasilun wa munfasilun. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Akan diterangkan satu-satu apa itu muttasil, apa itu munfasil. Dulu di buku dasar ana cuma bilang muttasil artinya bersambung, munfasil artinya apa? Terpisah. Itu untuk pemahaman awal. Sekarang kita akan tahu apa pengertian secara istilah muttasil dan apa pengertian secara istilah munfasil. Akan diberikan oleh penulis. Antum perlu pahami apa yang beliau katakan. Fal muttasil huwa alladhi la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Masya Allah. Yang muttasil dikatakan domir muttasil kalau dia alladhi yang la yubtada'u bihil kalam. Kalam, kalimat, la tidak yubtada'u, dimulai bihi dengannya. Artinya dia tidak mengawali kalimat. Namanya domir muttasil, tidak dibilang huwa qaimun. Anda paham? Domir muttasil tidak pernah berada di mana? Tidak pernah berada di mana? Di awal. Tidak pernah berada di awal kalimat. Ini Masya Allah. Ini ketentuan pertama. Berarti dari ketentuan yang pertama ini, namanya domir muttasil selalu setelah, tidak pernah sebelum. Antum paham ini ketentuan pertama? Selalu apa? Setelah kalimat, kata, tidak pernah sebelum kata.
Karena dia tidak pernah mengawali sebuah kalimat. Tidak pernah. Ketentu pertama. Kedua, wala yaqa'u ba'da illah. Dan namanya dhamir muttasil tidak pernah terletak setelah illah. Saya ulangi, dhamir muttasil tidak pernah terletak setelah illah. Karena dengan adanya illah ini akan terpisah dhamir. Jadi tidak dibilang begini. Misalnya antum bilang dorobtu, tidak pernah antum bilang ma doroba illa tu. Kan gini, kan dorobtu, tidak pernah antum bilang ma doroba illa tu. Tidak boleh jatuh setelah illa. Itu namanya dhamir muttasil. Selesai. Cuman kata beliau fil ikhtiar, di dalam keadaan biasa. Artinya keluar yang tidak biasa. Seperti apa itu yang tidak biasa? Syair. Karena dororo syairiyah boleh dipisah walaupun itu dia bersambung. Antum bisa pahami? Iya. Jadi saya ulangi. Dhamir muttasil ini baru ya, baru kita dapat di sini. Dia adalah dhamir yang tidak dimulai dengannya kalimat dan tidak terletak setelah illa fil ikhtiar. Dalam keadaan ikhtiar, memilih. Bukan dalam keadaan darurat. Kata dalam ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih, keluar dalam keadaan darurat, tidak bisa memilih. Seperti darurat apa? Syair. Bisa pahami pengertian ini? Siapa yang belum paham? Abu Aisyah? Baik. Kata fi kumtu. Coba antum perhatikan contoh nyatanya. Seperti ta pada kata kumtu. Seperti ta pada kata apa? Kumtu. Fa innahu dhamirun muttasil. Itu itu adalah dhamir muttasil. Kenapa? Li'annahu la yubtada'u bihil kalamu. Karena kalam, saya terjemahkan dulu kalam ya, karena itu naibul fa'il duluan artinya. Karena kalam tidak dimulai dengannya. Ya kan? Dia tidak di awal. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan tu koma. Lihat, tu koma boleh? Boleh? Tidak boleh di awal dia. Dia memang selalu setelahnya. Tidak boleh tu koma, wala yaqa'u ba'da illah, dan juga tidak terletak setelah illah. Fil ikhtiar, dalam keadaan memilih, bukan darurat. Fala yuqal, maka tidak dikatakan ma koma illa tu. Dengan ini jelas ya. Makoma illa tu. Jelas ya? Selesai. Wa ma'anal ikhtiar. Apa arti ikhtiar tadi yang ada dalam pengertian? Wa ma'anal ikhtiar, arti ikhtiar fi ghairi daruratin syi'riyatin, yaitu pada selain darurat syair. Karena syair itu membolehkan yang tidak boleh. Karena dia pakai wazan tertentu, ada timbangannya. Paham ya? Selesai. Wal muttasil, sekarang tinggal dijelaskan berapa dhamir muttasil. Berapa dhamir muttasil? Kata beliau rahimahullah, wal muttasil itna asyara dhamiron. Dhamir muttasil itu ada itna asyara. Apa artinya itna asyara? 12 dhamir. Itna min halil mutakallim, ada 2 untuk yang mutakallim. Ada 2 untuk yang mutakallim. Ahaduhuma, dan ana sudah isyaratkan sama antum kemarin ya, kita di ulama nahwu menjelaskan dhamir itu mulai dari mutakallim, baru mukhatab, baru ghaib. Tidak seperti yang kita kenal di tasrif kita, iya kan? Yang dia mulai dengan ghaib, baru mukhatab, baru mutakallim. Dia sebaliknya. Iya. Ahaduhuma, salah satunya adalah at-ta'ul madmumah. Ta yang di dhamma, tu maksudnya. Tu. Untuk siapa? Lil mutakallimi wahdah. Untuk orang yang berbicara dalam keadaan dia sendiri. Nah, dia dalam keadaan dia bukan berbicara sendiri. Untuk orang yang berbicara dalam keadaan dia lagi sendirian, sendiri yang dia berbicara. Dia bilang saya. Paham kan? Tu, ini maknanya. Mudzakarun kana au muannatsa, apakah mudzakkar ataupun muannas, laki-laki ataupun perempuan. Dia bilang darabtu,
laki-laki, perempuan, dorobtu, sama. Bisa untuk pahami? Alhamdulillah. Iya. Nah, dorobtu mudah. Asani yang kedua, panjang. Lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu, ini untuk orang berbicara yang mengagungkan dirinya. Dia bilang kami pada satu orang. Ya, awil ladzi ma'ahu ghairuhu, atau yang bersama yang lain. Kita bilang ini kita semua ini. Dorobna, akalna, banyak orang. Kami pukul, kami makan, syaribna, kami minum, ya, fatahna, kami membuka. Paham kan? Kami, banyak orang. Jadi ini berarti bisa dua penggunaannya. Bisa satu tapi mengagungkan dirinya. Dia bilang seorang, dia cuma satu orang, tapi dia bilang kami. Anda bisa pahami? Bisa juga banyak orang. Kami. Dua penggunaannya. Nah, dorobna bisukunil ba, disukun ba-nya. Dorobna, masalahnya kalau di fathah, dorobana, dia jadi maf'ulun bih. Anda paham? Jadi yang menjadi fa'il ini, yang menjadi fa'il kan pembahasan fa'il. Yang menjadi fa'il kalau ba-nya disukun. Dorobna. Paham? Sama nih, sa'alna. Disukun apanya ini? Lamnya. Tergantung huruf apa yang disukun. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, wa khamsah lil mukhatab. Ada 5 untuk yang diajak bicara. 5 yang diajak bicara. Ahaduha, salah satunya at-ta'ul maftuhah, ta yang di fathah. Ta maksudnya. Lil mufradil mudzakkar. Kalau ini penggunaannya untuk satu orang laki-laki. Kamu laki-laki, itu maksudnya terjemahannya. Ta. Nah, dorob ta. Kamu satu orang laki-laki telah memukul. Wasani yang kedua at-taul maksuro, ta yang di kasroh. Ta yang di kasroh. Untuk apa dia? Yaitu ti. Untuk apa? Lil mufradatil muannatsati, untuk satu perempuan. Jadi kalau satu perempuan, ti. Nah, contoh dorob ti. Apa artinya? Kamu satu orang perempuan telah memukul. Jelas ya? Wasalit yang ketiga at-taul madmumah ma'al mim wal alif ma'al mim wal alif. Ta yang di dhammah tapi ada mim dan alif. Paham? Berarti tuma. Itu maksudnya. Iya? Mudzakkarun kana au muannatsa. Ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa juga apa? Muannats. Nah, contoh dorobtuma laki-laki, perempuan dorobtuma, sama penggunaannya. Warabi yang keempat at-taul matmuma ma'al mim. Ta yang di dhammah bersama mim. Ta yang di dhammah tapi hanya bergandengan dengan siapa? Mim. Maksudnya siapa ini? Tum. Ini lil jam'il mudzakkar, untuk banyak laki-laki. Contoh, nah dorobtum. Apa artinya ini? Kalian laki-laki telah memukul. Anda bisa pahami penggunaannya ini? Perhatikan penggunaan domirnya. Wal khamis yang kelima at-taul madmuma ma'an nun. Ta yang di dhammah tapi bersama nun. Ta yang di dhammah tapi bersama apa? Nun. Untuk siapa? Lil jam'il muannats. Kalau ini untuk banyak perempuan. Dipahami? Lihat. Nah, dorobtunna. Selesai mukhatab. Wa khamsatu lil ghaib. Dan ada 5 untuk yang gaib. Ada 5 untuk yang gaib. Apa itu? Ahaduha, salah satunya huwa. Penggunaannya lil mufradil mudzakkar. Ini untuk mufrad mudzakkar. Tahu mufrad mudzakkar? Satu orang laki-laki. Begitu maksudnya. Bukan isi mufrad. Satu orang laki-laki. Nah, contoh Zaidun daraba. Mana domirnya? Mustatir. Takdirnya huwa. Jadi antum i'rab Zaidun mubtada. Daraba fi'il madhi mabni alal fathi. Paham kan? Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domirun mustatirun. Domir yang mustatir. Tahu apa artinya mustatir? Yang disembunyikan. Takdiruhu huwa. Kembali ke Zaid. Terus jumlah doroba
fiil dan fa'ilnya itu yang ada di dalamnya fi mahalli raf'in khobar. Anda bisa pahami? Jelas ya? Alhamdulillah. Fa innal fa'ila fihi dhamirun mustatirun takdiru huwa. Sungguh fa'il padanya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Sungguh fa'il padanya adalah dhamir yang mustatir, takdirnya adalah apa? Huwa. Anda bisa pahami? Selesai. Asani yang kedua hiya. Nah, contoh Hindun darabat. Hindun apa i'rabnya? Mubtada. Darabat fi'il madhi mabni di atas fat. Paham kan? Ta sukun, ta utanis, sakinah, harf la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, takdirnya hiya, bukan huwa. Cara tahu huwa atau hiya itu adanya ta. Kan ini ta wajib ada di posisi ini. Paham kan? Wajib ada. Kenapa wajib ada? Untuk membedakan yang disembunyikan mudzakkar atau muannas, yaitu huwa atau hiya. Itu dia wajib ada, tersembunyi, wajib ada ta. Nanti akan disebutkan di mutammimah tempat yang wajib ada ta dan boleh tidak ada ta, walaupun bisa ada di mutammimah insyaallah. Fa innal fa'ila fihi dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Sungguh fa'il padanya adalah dhamir yang disembunyikan, takdirnya adalah apa? Hiya. Jelas? As-salit yang ketiga al-alif. Jadi dhamirnya ini adalah alif. Ini bedanya dhamir mukhatab dengan ghaib. Kalau mukhatab kan tuma, ada alif tapi ada ta sama mim. Kalau ini alif saja. Paham ya? Ini bedanya, langsung dhamir ghaib. Nah, contoh az-zaidani daraba. Ini kata beliau lil musanna. Al alif ini lil musanna untuk dua. Mudzakkaron kana, apakah dia mudzakkar? Lihat. Az-zaidani daraba. Az-zaidani apa i'rabnya? Mubtada. Daraba fi'il madhi mabni ala al-fat. Fat, ya kan? Karena bukan sukun alif. Alif itu orang lain. Mabni di atas apa? Fat. Fi mahalli belum. Wal alif dhamir tidak ada lagi mustatir. Kan nampak ada kan? Langsung wal alif dhamirul itsnain fa'il. Dhamir yang menunjukkan atas dua sebagai apa? Fa'il. Selesai kan? Au muannatsa, atau penggunaannya untuk muannas. Jadi alif ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kita lihat dulu contoh, baru ada yang saya mau jelaskan. Nah, al-hindani darabata. Paham ini? Apa kira-kira bedanya antara mudzakkar dengan muannas? Ada ta. Ta apa di situ itu pertanyaannya? Itu ta tanis sakinah. Dia diharokati karena ketemu dua sukun, yaitu alif. Jadi asalnya darabat baru alif. Asalnya apa? Darabat baru apa? Baru alif. Tapi kenapa dikasih harokat fathah? Karena ketemu dua sukun. Perhatikan itu. Jadi itu adalah ta'u ta'nisi sakinah. Dia diharokati dengan fathah. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Jadi alasannya diharokati liltiqa'is sakinain. Karena ketemu dua sukun. Perhatikan baik-baik itu. Jarang orang perhatikan itu. Ta itu siapa? Ya kan? Kenapa? Karena di buku dasar juga kadang kalau mau dikasih tahu bagaimana caranya tak sakinah padahal berharokat. Paham ya? Alhamdulillah. Ar-rabi yang keempat, al-waw lil jam'i mudzakkar. Kalau ini untuk banyak laki-laki. Nah, contoh az-zaiduna darabu. Az-zaiduna apa i'rabnya? Mubtada. Darabu mana fa'ilnya? Waw. Selesai. Al-khamis yang kelima nun lil jam'il muannas. Ini untuk banyak perempuan. Nah, contoh al-hindatu darabna. Apa i'rabnya nak? Apa i'rabnya nak? Fa'il. Maka yang kata beliau fal fa'ilu fi jami'i hadhil amthilati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Maka fa'il pada seluruh contoh-contoh ini adalah dhamir yang bersambung, berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Dan pernah untuk ingat, terus dhamir mustatir tadi mana bersambungnya? Yang daraba
Zaidun doroba, Hindun dorobat. Mana domir yang bersambung? Paham pertanyaannya? Kata para ulama bahasa, al-mustatir min kismil muttasil. Saya ulangi, al-mustatir min kismil muttasil. Domir yang disembunyikan itu masuk di golongan yang muttasil. Saya ulangi, Ihsan, jangan sampai bingung mukanya. Domir yang mustatir, tahu mustatir? Domir yang disembunyikan itu masuk dalam pembagian muttasil, masuk dalam pembagian domir yang bersambung, bukan mufasil. Iya kan? Sudah paham kaidah ini? Paham teori itu? Jadi gini, ada pertanyaan nanti. Ketika kita dapat contoh Zaidun doroba, iya kan? Hindun dorobat. Katanya tadi semua fa'ilnya adalah berupa domir muttasil. Kalau alif, waw, tu, ti, tuma, tum, tunna, jelas ada bersambung. Tapi bagaimana kalau huwa sama hiya? Kan tidak kelihatan. Anda paham kan? Maka mereka kasih kaidah al-mustatir min kismil muttasil. Bahasa Arabnya al-mustatir min kismil muttasil. Bahasa Indonya, domir yang disembunyikan masuk dalam jenis domir yang muttasil, bukan munfasil. Bukan munfasil. Jelas? Jelas itu? Alhamdulillah. Itu jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa dhamirul munfasil. Terakhir ya. Domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Lawan sebenarnya. Lawan dari muttasil. Kalau muttasil tadi apa? Yang tidak dimulai dengannya kalimat dan tidak terletak setelah illa. Ini lawannya. Berarti yang dimulai dengannya kalimat dan bisa terletak setelah illa. Mudah sekali lawannya. Makanya kata beliau, wa huwal ladzi yubtada'u, kurang la. Nah, huwal ladzi yubtada'u bihil kalam wa yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Dialah yang diawali dengannya kalimat dan bisa terletak setelah illa dalam keadaan ikhtiar. Ya kan? Syair saja boleh, apalagi ikhtiar. Nah contoh, maqama illa ana, mana fa'il? Maqama illa ana, mana fa'il? Ana. Ma daraba illa anta, mana fa'il? Wa ma safara illa huwa, mana fa'il? Paham kan? Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, mana fa'il? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya huwa mana? Ya'lamu, karena junuda maf'ulun bi. Iya kan? Rabbika mudhafun ilai. Paham ini? Ini gandengan antara maf'ulun bi dan mudhafun ilai. Jadi tidak ketukar nanti saudaraku itu. Ya, jadi karena junuda maf'ulun bi, rabbika mudhafun ilai, huwa fa'il. Paham kan? Fa'il. Walaupun nanti ada i'rab lain ya di kitab, tapi kitab di atas. Sabar saja dulu. Nanti ada i'rab lain istitsna mufarraq ini setelah ila itu di i'rab badal. Tapi nanti. Dah, yang jelas sekarang i'rab dulu apa? Fa'il. I'rabnya adalah fa'il. Masya Allah. Fal fa'ilu fi jami'i hadil amthilati, maka fa'il pada seluruh contoh ini domirun munfasilun fi mahalli raf'in fa'il. Domir yang terpisah berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Wa sayatil kalamu ala domiril munfasili bi awsa'a min hada. Bi awsa'a ismul ladzi lan sarif. Nah, dijar dengan alamat apa? Fathah. Bi awsa'a min hada fi babil mubtada'i wal khabari insyaallah taala. Kata beliau wasayati, dan akan datang al kalam, pembicaraan ala domiril munfasil, terhadap domir munfasil, domir yang terpisah, bi awsa'a, dengan yang lebih luas, min hada, dari ini, lebih luas dari ini nanti. Ini kan hanya sekedar contoh, akan datang nanti pembahasan satu-satu. Apa artinya huwa, apa artinya hiya, apa artinya anta, akan datang seperti tadi yang muttasil.
Fi babi pada bab al-mubtada wal khobar. Pada bab mubtada dan khobar. Karena bab huwa huma hum ini asalnya adalah mubtada. Iya, insyaallah insyaallah. Tambih. Terakhir tambih. Catatan taqaddama telah lewat. Annal fa'ila dhahira yarfa'ul maddi wal mudhari. Ketahuilah telah lewat bacanya fa'il yang dhahir bisa dirofa oleh fi'il maddi, bisa juga oleh fi'il mudhari. Betul kan? Sudah lewat. Wa ammal fa'ilul mudmar. Wa ammal fa'ilul mudmaru. Adapun fa'il yang berupa dhamir, fa'irfa'ul maddi wal mudhari wal amr. Ini kelebihannya. Dia bisa dirofa oleh maddi, mudhari dan amr. Lihat ya. Darabtu. Ya kan? Fi'il maddi. Tadribu. Anta juga fi'il maddi. Idrib. Anta juga tapi fi'il mudhari tadi. Idrib fi'il apa? Amr. Anda bisa pahami? Jadi fa'il berupa dhamir keunggulannya bisa maddi, mudhari, amr. Bisa 3. Kalau fa'ilnya berupa dhahir hanya bisa dirofa oleh maddi dan mudhari. Jelas ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ini faedah. Famithalul maddi ma'ad dhamiril muttasil. Maka contoh maddi bersama dhamir yang bersambung. Qauluka perkataan itu darabtu, daraba, darabna, wa darabta ila akhiri sampai akhir. Wa mithalu ma'ad dhamiril munfasil. Contoh bersama dhamir munfasil. Qauluka perkataan antum maqama illa ana ila akhiri kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Wa mithalul mudhari ma'ad dhamiril muttasil. Contoh mudhari bersama dhamir yang bersambung. Qauluka perkataan antum akumu. Fa'ilnya apa itu? Dhamir mustatir, takdirnya ana. Nakumu dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Ya takumu dhamir mustatir, takdirnya bisa 2, bisa hiya, bisa anta. Karena hindun takumu, nah anta takumu, bisa jadi dia bisa 2 penggunaannya. Paham ya? Wa yakumu dhamir mustatir, takdirnya huwa, kalau dia hanya huwa. Iya kan? Paham ini? Alhamdulillah. Fal fa'ilu fi jami'i hadhil amthil fi jami'i hadhil af'ali. Maka fa'il pada seluruh fi'il-fi'il ini dhamir mustatirun fil fi'li, dhamir yang disembunyikan di fi'il itu. Takdiruhu, takdirnya ana au nahnu au anta, bisa tambah au hiya au huwa. Yang pas au anta bisa au hiya au huwa, karena bisa 2 kan? Antum dipahami ini? Jelas ya? Wad dhamirul ini, wad dhamirul mustatiru min qismil muttasil. Ini dia jalan keluarnya. Dhamir mustatir masuk dalam bagian muttasil. Selesai. Wa mithalu ma'ad dhamiril munfasil. Contoh bersama dhamir yang terpisah. Qauluka perkataan antum ma yakumu illa ana. Fil mudhari bersama dhamir yang terpisah. Wa qaulu ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Mudah, sudah ada di atas. Wa mithalul amr ma'ad dhamir. Contoh fil amr bersama dhamir. Ini digaris bawahi. Wala yakunu illa muttasila, dan tidak akan pernah ada kecuali pasti muttasil. Tidak pernah fil amr itu dhamirnya terpisah kalau menjadi fa'il. Selalu apa? Muttasil. Tidak pernah bilang idrib ma idrib illa anta. Nah, gimana caranya anta? Nah, sudah ada idrib anta di dalamnya. Antum paham ini? Jadi kalau fil amr tidak pernah kecuali apa? Muttasil. Apa artinya muttasil? Bersambung dengannya. Nah, wa qauluka contohnya ucapan antum kum, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Kuma mustatir. Hah? Enggak, alif. Itu alif ada. Iya kan? Fa'ilnya adalah apa? Alif. Iya kan? Kumu. Fa'ilnya mana? Wow. Kumi. Ya. Kumna. Nah. Nuniswa. Jadi yang mustatir itu pada anta saja. Pada apa? Anta saja. Jelas? Alhamdulillah selesai fa'il. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok di pembahasan naib fa'il. Alhamdulillah. Itu kalau dia sebagai badan
Mahdhuf. Jadi kan gini, setiap nanti kan dia istitna mufarraq. Sebenarnya pada hakikatnya dia bukan fa'ilnya, tapi fa'ilnya adalah mahdhuf sebelumnya. Berarti setelahnya adalah badalnya. Tapi kan sama di ceritanya. Badal ini itulah apa yang dihilangkan sesuai dengan mahdhuf. Sesuai dengan apa? Yang dilafatkan. Nah, atau korina dalam lafaz atau di ayat yang lain. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.